Banyak sekolah yang mengeluh tentang berbagai macam perilaku siswa. Kurangnya rasa hormat terhadap guru, terlambat datang ke sekolah, kenakalan sesama teman, kenakalan terhadap staf sekolah, makan dan minum di kelas, kurang menghargai tata tertib dan peraturan sekolah, dan banyak lagi dari perilaku yang lain. Apa yang biasa dilakukan oleh sekolah pada umumnya? Sekolah menangani hal ini dengan perantara guru konseling, ajakan, ancaman. Ini merupakan solusi yang ada sekarang. Hal itu bermanfaat, akan tetapi lambat dan hasilnya pun minim. Setiap siswa perlu untuk mempelajari keadaan atau kondisi, pengumpulan data-data, pembuatan rencana, pelaksanaan rencana, dan setelah sebulan penuh melewati tingkatan yang penting pada perilaku ini dan bekerja keras yang terus-menerus dan menindaklanjuti. Sehingga guru konseling tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah lebih dari 10 siswa pada waktu yang sama selama 1 bulan. Maka, jika jumlah siswa di sekolah ada 500 orang, separuhnya saja dari mereka yang memiliki perilaku tidak baik, maka berapa banyak guru konseling yang kita butuhkan? Pada umumnya, guru konseling itu menangani berbagai kasus yang besar. Adapun selebihnya, mereka abaikan tanpa adanya pengarahan atau penanggulangan. Dengan makna lain, guru konseling itu hanya menangani kurang dari 5% dari para siswa. Ini adalah bertepuk sebelah tangan. Masa depan siswa yang belum dirubah perilakunya. Mereka yang selama ini hidup tanpa pengarahan, lebih dari 90% siswa. Apa yang mereka lakukan? Mereka lulus dari sekolah dan tumbuh dewasa. Terjadilah masalah-masalah besar pada mereka di masyarakat yang disebabkan perilaku mereka yang belum dirubah dan diarahkan. Masalah kekeluargaan, kemasyarakatan, materi, pendidikan, dan pekerjaan. Sebagai contoh, menerobos rambu-rambu lalu lintas dengan kecepatan tinggi dan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Bukankah ini merupakan perilaku buruk? Tidak tahukah Anda, dikarenakan perilaku ini yang belum dibenahi oleh sekolah, banyak orang yang meninggal. Selama 10 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2009, jumlah kematian pada kecelakaan lalu lintas di Saudi lebih dari 50.000 jiwa yang meninggal, dan jumlah yang terluka 300.000 jiwa. Bukankah kematian 50.000 jiwa yang disebabkan buruknya perilaku merupakan tindak pidana dan kerugian materi mencapai 100 miliar rial Saudi? Jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercatat di Saudi pada tahun 1425 Hijriah atau pada tahun 2004 mencapai lebih dari 10 miliar pelanggaran. Dan semua data statistik ini diperoleh dari Departemen Perhubungan di Saudi. Siapakah penyebab dalam kematian 50.000 jiwa selama 10 tahun? Apakah sekolah-sekolah yang tidak membenahi perilaku mereka? Ataukah guru konseling yang tidak mampu merubah perilaku semua siswanya? Ataukah departemen yang tidak menyediakan program-program pada sekolah? Ataukah para orang tua? Banyak ditemukan perilaku buruk di sekolah-sekolah. Apabila kita tidak membenahinya, maka para siswa kita akan tumbuh dan berkembang dengan perilaku tersebut. Dan mungkin nasib mereka tidak diketahui. Kemudian akan sulit membenahi perilaku ini ketika mereka sudah besar. Dan solusinya terletak pada metode terbaru dalam merubah perilaku, yaitu program nilai-nilai yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Apakah keistimewaan program ini? 1. Mudah dalam merubah perilaku. 2. Merubah lebih banyak perilaku dalam satu waktu. 3. Merubah perilaku individu dan kelompok. Bayangkan, program ini bisa merubah perilaku 500 siswa dalam satu sekolah secara bersamaan dalam waktu 1 bulan. Sedangkan guru konseling hanya mampu merubah 10 perilaku dari 10 siswa saja. Bagaimana program ini bekerja? Program ini bekerja dalam menguatkan satu nilai, apapun jenisnya, dan bukan pada 2 nilai dalam satu waktu. Bagaimana, Mit? Bagaimana itu? Apakah bisa dijelaskan dengan contoh? Dengan arti, ketika kami melaksanakan program pada nilai menghormati, maka akan mengatasi segala aspek yang berhubungan dengan menghormati, seperti kurang menghormati guru, kurang menghargai peraturan atau tata tertib sekolah, seperti terlambat datang dan makan di kelas, serta semua perilaku yang berhubungan dengan hal menghormati. Dan bukan mengatasi perilaku-perilaku yang berhubungan dengan membantu atau kesehatan. Program ini mengarahkan pada satu nilai, dan setelah selesai dari nilai tersebut, kami akan menjalankan program lain
yang baru dan terpadu pada nilai kesehatan dan mengatasi segala permasalahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan saja, dan seterusnya. Pada setiap nilai memiliki program yang khusus. Program ini bukanlah pil yang bisa Anda berikan kepada siapapun yang Anda inginkan, kemudian dia dapat berubah dari segala aspek. Akan tetapi, program ini memindahkan dua macam jenis nilai perilaku, sehingga mampu merubah beribu-ribu perilaku yang ada pada ribuan jiwa pada sebuah nilai yang telah ditentukan. Berapa lamakah kerja program ini? Pada umumnya, program yang disusun untuk setiap nilai adalah 1 bulan. Akan tetapi mungkin lebih dari itu. Bagaimana melebihi 1 bulan? Kita andaikan setiap siswa memiliki nilai menghormati 60%. Setelah 1 bulan akan bertambah 5%, maka akan menjadi 65%. Jikalau nilai penghormatan dengan jumlah tersebut, maka mungkin akan mencegah timbulnya perilaku-perilaku yang berlawanan dengan ini, seperti terlambat ke sekolah dan kurangnya hormat terhadap para guru dan teman. Dan mungkin siswa yang lain nilai menghormatinya 75%, maka di sini akan menguat menjadi 80%. Dari sini, nilai menghormati dianggap kuat, sehingga dengan cukup merubah perilaku, berbeda dengan yang pertama yang mungkin memerlukan bulan lain. Bagaimana kita menjalankan program untuk sebuah nilai tertentu? Pertama, kita memilih satu nilai dan menjalankannya, misalkan nilai menghormati. Kedua, kita menyediakan dan mengumpulkan informasi-informasi tentang nilai menghormati. Ketiga, kita membagikannya kepada para siswa pada festival selama 1 bulan, dan festival ini bermakna tentang menghormati. 1. Papan besar yang berisikan kata-kata tentang menghormati di sepanjang sekolah. 2. Kata-kata pengumuman tentang menghormati yang disiarkan setiap hari. 3. Lomba-lomba tentang menghormati. 4. Workshop tentang menghormati. Semua hal di atas bisa dilaksanakan oleh setiap sekolah. Apabila sekolah tidak mampu untuk mengadakan program dan informasi tersebut, maka kami telah menyediakannya. Program-program yang tersedia: program menghormati, toleransi, membantu, kesehatan, kebersihan, ketertiban, kebersihan gigi, akhlak terpuji, dan program berbakti pada kedua orang tua. Informasi program Yayasan Abdullah Al-Maiman untuk konsultasi pendidikan nomor HP 0099666538700 200.